Buat Mbak Zita yang akun Instagramnya lagi diserang cuman gara-gara Mbak minum Starbucks di Mekah. Asal tahu aja, yang nyerang Mbak itu orang-orang munafik yang tidak punya harga diri, Mbak. Mereka boykot Starbucks, tapi mereka masih main Instagram. Padahal Mark Zuckerberg, bos pemilik Instagram, itu dukung Israel dan pernah bilang Hamas itu teroris jahat loh. Kenapa mereka tidak boykot produk Mark Zuckerberg dengan tutup akun dan uninstall Instagram dari HP mereka? Mereka tidak boykot Instagram karena mereka itu manusia-manusia munafik yang tidak punya harga diri. Google itu kerjasama dengan Israel senilai 16 triliun, bahkan pegawai Google yang protes dipecat. Kenapa mereka tidak boykot Google? Stop pakai Google, stop nonton YouTube, stop pakai Gmail, stop pakai HP Android karena OS-nya buatan Google. Mereka tidak boykot Google, ya karena mereka manusia-manusia munafik yang tidak punya harga diri. Bos pemilik aplikasi Twitter X itu, Elon Musk, pernah terang-terangan dukung Israel serang Gaza. Kenapa mereka tidak boykot produk Elon dengan tutup akun Twitter X dan uninstall aplikasi Twitter X dari HP mereka? Mereka tidak boykot Twitter X karena mereka manusia-manusia munafik yang tidak punya harga diri. Kasihan sebenarnya mereka tuh, Mbak. Jadi jangan gentar, Mbak Zita. Abaikan racauan orang-orang gak waras di kolom komentar, Mbak. Hewan apa yang bisa ngaji? Apa ya, Bang? Paus. Pak Ustadz. Selain Pak Ustadz apa? Apa ya? Udah tahu. Hah? Udah tahu. Kira-kira apa lagi? Monyet dulu ya, Bang. Salah. Apa ya, Bang? Yang ada di pikiran lu apa tuh? Hewan apa yang bisa ngaji? Paus, Bang. Emang paus bisa ngaji? Orang. Yang ada di otak lu apa? Cimol loh. Cimol loh. Itu kan makanan, bukan hewan. Oh. Jadi hewan nih, Bang? Iya, yang bisa ngaji. Monyet. Lu udah nyerah belum? Nyerah. Lu mau tau nggak hewan apa? Apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bener nggak? Bener. Bener nggak? Bener. Hewan apa namanya itu? Apa? Serigala. Assalamualaikum, Beb. Mau nanya, teman saya keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi tidak berdakwah. Apa sia-sia gelar keturunan Nabinya? Enggak lah. Sekarang saya tanya sama ente, keturunan Nabi Muhammad, para habaib, jangankan dia pekerjaan sia-sia. Andaikan dia gila, tetap dia itu habib. Karena ini zatiyun. Masalahnya zat, darah, daging. Orang berilmu, ketika ilmunya hilang, dia nggak dipanggil orang alim lagi. Tapi zuriyah Nabi, keturunan Nabi Muhammad, seorang habib, Sayyid Syarif, walaupun dia gila, tapi kehabaiban dia, kesyarifan dia, kesayyidan dia nggak hilang. Kenapa? Karena darah daging, zat. Seperti itu. Jumlah keturunan Nabi di Indonesia terputus nasabnya sehingga perlu diragukan. Perdebatan soal keaslian keturunan Nabi semestinya sudah cukup menyadarkan umat bahwa silsilah dicatat oleh manusia dan karenanya bisa mengandung gaib. Terbongkarnya jual beli gelar Habib merupakan bukti lain bahwa status Habib bisa saja didapatkan dari rekayasa. Karena itu, fanatisme terhadap keturunan Nabi patut dikritik. Hal itu juga mengingkari kodrat bahwa setiap manusia terlahir setara. Dulu kan ada Jokowi sama Prabowo. Nah, itu dulu dukung siapa? Prabowo. Dulu kan kalah, jadi sekarang masuk Anies kita. Kenapa sekarang nggak dukung Prabowo, Bu? Nggak mau. Kenapa? Kan kita udah tahu rahasianya di TV, walaupun kita nggak tahu sebelumnya. Sekarang kita udah tahu rahasianya di mobil, di HP, di TV. Dan sekarang kita coba dulu mana yang terbaik, ya. Kalau udah mudah-mudahan yang terbaik kepake sama kita, gitu loh. Kita pilih itunya dulu aja. Apa harapannya sama Pak Anies, Bu? Ya mudah-mudahan dia jadi semuanya ya ke itu semua, ke mana, ke pilih semua sama dia, keatur semua gitu loh. Selama dia gubernur kemarin gimana, Bu? Baik-baik aja? Alhamdulillah gua baik. Gua mendukung dari gubernur ya. Baju juga ada kayak menang, amin sama Anies. Semua sudah bagus, tapi itu bukan solusinya. Solusinya adalah people power. Tidak ada fungsi yang tidak ada meninggal. Harus nyawa, dan saya siap memimpin. Menjadi syuhada. Siap, Allah Akbar. Masya Allah. Fi amanillah. Masya Allah. Teman di sini sudah dikata-katain oleh teman-temannya untuk harus menerima kekalahan. Ini bukan soal kalah menang, teman-teman. Jangan ragukan kita untuk sportivitas, tapi jangan juga remehkan kita untuk melawan kecurangan. Teman
teman-teman, sesungguhnya ini bukan soal Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar, ini soal generasi kita teman-teman. Apakah kita sudah siap menjadi generasi yang menghalangi, yang menghalalkan segala cara untuk mendapat kekuasaan? Saya tidak mau berada di generasi-generasi tersebut. Kita melawan bukan untuk siapa-siapa, untuk anak cucu kita nanti bisa mengikuti pemilu dengan penuh keadilan. Aku gak bisa berhenti nangis dari kemarin. Setiap melihat video Abah, aku selalu nangis. Tapi aku udah kasih suara aku buat Abah dan keluarga aku juga udah kasih suara ini buat Abah. Abah tuh terlalu sia-sia, Bah. Aku gak jadi presiden tuh. Aku gak mau nangis, aku gak boleh nangis karena aku lagi kerja. Gak boleh. Aku lagi kerja. Aku gak boleh nangis, gak boleh nangis. Tapi gak bisa. Setiap video Abah masuk ke aku selalu nangis. Aku gak bisa tahan air mata aku. Buat aku tuh gak nangis. Aku yang ngerasa atau kalian juga ngerasa kalau ini tuh kayak rasa beda banget. Magnetnya Abah tuh terlalu kuat. Buat aku yang dulu tuh bodo amat sama siapapun calon presiden dan ini tuh kayak ini tuh harus diperjuangin anjir. Adalah aku gak kuat. Kami menuntut Panjenengan mau menandatangani pernyataan mendukung hak angket dan pemakzulan Jokowi. Bagaimana? Dan Panjenengan sebagai Bapak Ketua DPR mau bersama dengan rakyat menyampaikan aspirasi Panjenengan. Hati-hati Bapak Ibu, jangan main-main. Panjenengan bisa main-main dengan kami rakyat. Tapi penduduk langit akan mencatat semua perbuatan Panjenengan. Akhirat itu tidak ada pembelanya, tidak ada pengacaranya. Kami menolak pemilu curang. Dan kami menolak politik dinastik di negara ini. Oleh sebab itu, saya mewakili emak-emak yang hari ini menangis karena kondisi ekonomi semakin berat. Sebagai seorang muslim, mengajak Panjenengan semua, kalau Panjenengan masih merasa manusia, mari berjuang bersama kami untuk negara ini. Saya takut kalau kita diserahkan pada pemimpin yang dolim. Akan terlihat jauh lebih rendah daripada sampah. Setuju. Baik, pada musik. Rakyat menjerit, beras mahal. Mantap Jokowi. Adili Jokowi. Entarkan Jokowi. Miskinkan Jokowi. Kami hak politiknya. Itu yang saya tuntut. Dan kepada paslon
Mohon maaf, hello, Kubu 02. Saya sebutin aja deh, si Gibran dan Pak Wowo. Makan gratisnya makan yang apa dulu dong? Minum susu basi. Makan gratis, makanan apa dulu? Aduh deh, aduh ya Allah. Zaman gini kok makan gratis. Hai, jangan mau dibodoh-bodohin dengan bocah kencur. Bocah kencur yang nggak ngerti apa-apa. Sekolah aja, mohon maaf tanda kutip, mau memimpin negeri terbesar ini. Hai rakyat, sadar kalian. Jangan cuma dimakan gratis. Hello, sadar kalian, cerdas. No. Nggak setuju? Tidak setuju. Makan gratis nggak setuju. Makan gratis kami masih sanggup. Namanya kami makan, kami hidup. Kalau kalian setuju dengan makan gratis, karena hidup kalian berarti tergantung oleh kubu 02. Berarti kalian bodoh. Mantap. Bodoh. Oke, Bu. Oke, jangan. Ibunya semangat banget nih, guys. Bu, Allah bilang apa? Qatiluhum, lawan mereka. Betul, kita harus revolusi. Allah yang bilang, yu'adzibumullah, Allah yang akan mengazab mereka. Tapi kita harus turun yang banyak. Turun 2 juta orang. Semua nanti tanggal berapa kita rame-rame turun. Ini perintah Allah. Karena mereka sudah zalim, mereka sudah jahat, maka Allah perintah qatiluhum, yu'adzibumullah biaidikum. Allah akan hancurkan mereka. Tapi lewat tangan kita. Tangan kita ngapain? Turun ke bawah, kita ikut sama-sama. Ya Rab, aku hadir. Hadir seluruhnya. Umat Islam, umat-umat yang beriman harus hadir nanti tatkala ada kita akan mengadakan turun ke jalan. Jangan cuma 100.000, 2 juta orang harus turun. Seluruh Indonesia serukan untuk mereka datang. Bahwa ini perintah Allah dan kita laksanakan sami'na wa ata'na. Seharusnya pemilu diulang sampai Anies menang. Rakyat sudah cerdas, sudah pintar, tidak mau dibodohi lagi. Orang-orang atau pecundang-pecundang pengkhianat bangsa yang merongrong rakyat Indonesia, yang menghancurkan kedaulatan Indonesia. Kami merasa dicurangi. Saya tetap melawan. Saya akan turunkan pasukan-pasukan. Bahkan rakyat Indonesia saya serukan semuanya harus turun di jalan. Kampung KPU, kampung KPU, kampung KPU. Takbir! Jangan lupa, umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak mau mendoakan Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Aneh sekaligus sangat mencengangkan ketika ada seorang Habib Novel Al-Idrus mengatakan umat Islam mulai gaya, mulai berani mengkoreksi Habibnya. Pertanyaan saya, umat Islam yang mana yang Anda katakan bergaya? Umat Islam Indonesia atau umat Islam yang mana? Lantas ketika Anda memiliki nasab Habib, ketika ada kekeliruan, ada kesalahan, ada kepleset, apakah kemudian kita tidak boleh mengkoreksi? Apakah tidak boleh mempertanyakan kalau memang DNA Habib Anda dan kawan-kawan Anda misalnya nggak mau diusik, silahkan cek DNA. Itu kalau yang benar-benar Habib, bukan malah menjelek-jelekan santri, menjelek-jelekan pribumi, menjelek-jelekan umat Islam dengan mengatakan gaya dan sebagainya macam. Ini kan keblinger cara berpikirnya. Misalkan kita sebut si Bahar Smith tuh, statementnya apa? Berguru pada satu Habib yang jahil, bodoh gitulah kasarnya ya. Itu lebih baik dibanding belajar atau menuntut ilmu dari 7 orang kiai atau ustadz. Ini kan otaknya di mana? Itu kan hadis nggak ada, hadis palsu. Bahkan di hadis palsu mungkin nggak ada, itu ngarang sendiri dia dari mulut kotornya. Jadi inilah yang kemudian dikatakan ulama-ulama su, ulama-ulama yang kemudian memakai ayat-ayat dalil untuk kepentingan dirinya pribadi. Orang yang mengaku dirinya Habib atau zuriat Nabi, yang paling terkemuka itu adalah suara-suaranya Bahar bin Smith. Ini tentu saja sebuah bentuk kemunafikan yang dilakukan oleh mereka yang menyebut dirinya keturunan Nabi. Omong kosong itu. Malah ketika diingatkan, mulutnya bukan makin baik, malah makin kasar.
menuduh orang curut. Dan yang lebih hebat lagi, saya ada nonton juga itu, ada yang mengatakan Habib yang lain lagi, ngaku dirinya Habib. Itu siapa yang mengawini Syarifah, itu nggak akan ditegur nanti oleh Rasulullah di hari akhirat. Itu nggak mungkin Nabi Muhammad akan berbicara seperti itu. Habib Bahlul lebih baik pada 70 kiai. Keyakinan apa gitu ya. Kalaupun ini hadis, itu harus ditolak. Nggak mungkin itu hadis. Karena hadis harus korelasi dengan Al-Quran. Dan yang kedua, hadis itu harus cocok dengan logika. Ini nggak ada dasarnya, apalagi kitab gitu. Para Habib ini mencoba ya membangun kasta baru dalam Islam gitu. Kasta. Tolonglah saudara-saudara yang mengaku zuriat Nabi itu jangan dirusak lah yang sudah berjalan selama ini. Jangan dipecah dengan adanya kasta-kasta baru, mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan Nabi Muhammad, seolah-olah kalian ini pemegang kunci surga. Mereka menyatakan dirinya mulia, kita jauh lebih mulia. Ayo dalam bidang apa, prestasi apa? Mana ada Yaman berprestasi? Tionghoa banyak. Dari bulu tangkis macam-macam, dari kegiatan bisnis, keren gitu. Kalau si Dowir Habaib nggak ada apa-apanya. Makanya dia jualan nasab, karena kalah bersaing dengan pribumi dan Tionghoa. Mereka tuh pemalas, pembohong, ngaku-ngaku cucu Kanjeng Nabi. Ya nggak bisa, mereka aja rezekinya dari pribumi kok gitu. Kalau pribumi rezekinya dari kerja keras. Jangan takut ngomong Habib Dowir, Habib goblok. Karena Habib itu sudah menghina duluan. Habib itu mengatain pribumi itu ahwal, tidak sederajat. Ngomong karomah itu bohong semua itu. Habaib itu. Memadamkan api neraka jahanam Mi'raj. Berapa kali? 70 kali sehari. Datuknya itu bisa membuat rantai emas dari yang dibentangkan dari langit ke bumi. Ya kan goblok gitu. Itu gitu, goblok gitu. Nggak masuk akal gitu. Kenapa? Goblok yang nggak apa-apa gue bilang goblok Habaib. Karena Habaib sudah mengatain gua ahwal, sudah mengatain gua tidak sederajat. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Karena ada saudara. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Kalau para Habib tidak berani tes DNA, jangan disanjung-sanjung. Apalagi ajaran yang disampaikannya penuh dengan kata-kata kotor sebagai ujaran kebencian. Bisa jadi Habib ini merupakan cucu palsu. Jangan terus membodohi masyarakat dengan menjual nazab. Seakan-akan keturunan Arab derajatnya di atas pribumi dan di atas keturunan Cina. Seakan-akan Cina itu di bawah orang Arab. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Arab seharusnya belajar ke negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Jangan mau lagi kita dibohongi dengan nazab-nazab yang mengaku-ngaku sebagai Habib atau keturunan Nabi. Harus ada cek DNA yang membuktikan betul bahwasanya mereka memang keturunan Nabi, supaya rakyat tidak dibodohi lagi. Ini wacana yang menarik. Mungkin kalian akan suka dengan usulan ini. Usulannya, bagaimana kalau Pak Basuki Cahayapurnama, bagaimana kalau Pak Ahok maju atau dimajukan di ajang Pilgub Jakarta nanti? Nah, menarik kan? Gimana? Setuju? Menolak? Atau masih ragu? Atau malah harap-harap cemas? Masalah yang pertama tentu saja adalah urusan hukum. Bisakah Pak Ahok yang sudah dipenjara selama hampir 2 tahun maju lagi di ajang pilkada? Soal ini kita pastinya perlu mengacu kepada aturan hukum yang berlaku. Pilkada tahun 2024 baru akan dilaksanakan pada tanggal 27 November nanti. Dan pendaftaran calon gubernur Jakarta baru akan ditutup pada tanggal 27 Agustus nanti.
masih 4 bulan lagi. Masih cukup lama. Jadi, mungkinkah Pak Ahok maju lagi di ajang Pilgub Jakarta tahun 2024 ini? Mungkinkah Pak Ahok dimajukan lagi? Ini tentu saja masih perandaian. Ini masih ancang-ancang. Masih dalam tahap persiapan dan masih melihat kemana arah angin akan berhembus. Nah, gimana? Jadi bersemangat? Nah, aturan hukumnya, menurut putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru, seorang mantan narapidana harus menunggu jeda waktu 5 tahun setelah melewati masa pidana penjara dan mengumumkan mengenai latar belakang dirinya jika ingin mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati, atau wali kota. Pertanyaan kita sekarang ini, apakah mungkin PDI Perjuangan memajukan lagi Pak Ahok di Pilkada Jakarta nanti? Apakah mungkin? Jawabannya, kenapa tidak? Pak Ahok sudah keluar penjara atau bebas murni dari hukumannya pada tanggal 24 Januari tahun 2019. Itu berarti sekarang ini Pak Ahok sudah layak maju sebagai calon gubernur Jakarta di Pilkada 2024 nanti. Di ajang Pilpres yang baru lalu di wilayah Provinsi Jakarta, pasangan Anies Muhaimin memenangkan 2,65 juta suara atau sekitar 41% dari total suara. Ini adalah angka yang sangat tinggi dan ini menunjukkan betapa masih sangat populernya sosok Anies Baswedan di Jakarta. Yang perlu kita pahami bersama, masalahnya sekarang ini PDI Perjuangan nggak punya tokoh yang cukup kuat buat maju di Pilgub Jakarta. Bayangkan saja, seandainya Pak Anies Baswedan maju lagi di Pilgub DKI, maka bakal sangat-sangat sulit bagi siapapun buat mengalahkannya. Sangat sulit bagi siapapun buat mengalahkannya. Kita ingat, di putaran pertama Pilgub Jakarta tahun 2017, Pak Ahok ini mendapatkan 42,99% suara. Pasangan Ahok Jarot waktu itu mampu mengumpulkan 2,36 juta suara. Jumlah suara Pak Ahok ini boleh dikata setara dengan kekuatan Pak Anies sekarang ini. Dengan tingkat dukungan setinggi itu, Pak Anies sangat mungkin menang telak di Pilgub Jakarta yang kali ini cuma akan berlangsung 1 putaran. Buat menghadapi Pak Anies di Jakarta, cuma Pak Ahok yang punya popularitas dan dukungan publik yang memadai. Kita tahu bahwa Pak Ahok nih sudah bergabung ke PDI Perjuangan sejak awal Februari tahun 2019. Waktu itu, Pak Ahok secara resmi menjadi kader PDI Perjuangan di Bali. Tapi masalahnya, sekarang ini PDI Perjuangan hanya memiliki 15 kursi di DPRD Jakarta. Turun drastis dari 25 kursi pada periode 2019-2024 yang lalu. Jadi, selain dari sisi hukum dan aturan yang sudah memenuhi syarat, Pak Ahok juga punya basis massa yang masih kuat di wilayah mantan ibu kota ini. Ini tentu saja sangat memberi harapan. Lalu, ini pertanyaan berikutnya. Dari mana Pak Ahok bisa mendapatkan tiket pencalonan? Partai mana yang bakal mengusung Pak Ahok? Sudah pasti yang perlu jadi pengusung utama Pak Ahok adalah PDI Perjuangan. Partai dari Pak Ahok sendiri. Jumlah kursi PDI Perjuangan di Jakarta sekarang ini cuma sekitar 14% saja. Jadi, praktis PDI Perjuangan harus berkoalisi dengan partai lain buat bisa memajukan Pak Ahok. Dan itu berarti PDIP dan Pak Ahok tidak terlalu leluasa dalam memilih pasangan calon wakil gubernur. Cukup berkoalisi dengan salah satu dari partai-partai tersebut, maka PDI Perjuangan bisa mengusung kembali Pak Ahok di Pilgub Jakarta 2024. Jadi kalau dilihat-lihat sih, kalau dirasa-rasa sih, Pak Ahok ini memang punya peluang besar buat eksis lagi di ajang Pilkada 2024 ini. Di antara partai yang bisa diajak berkoalisi ada PKS yang punya 18 kursi di DPRD, Partai Gerindra yang punya 14 kursi, Partai Nasdem 11 kursi, Partai Golkar 10 kursi, PKB 10 kursi, PAN 10 kursi, Partai Demokrat 8 kursi, dan juga PSI 8 kursi. Mungkin nggak bakal ada yang berani maju sebagai calon ketiga. Rasa-rasanya para tokoh yang disebut-sebut berambisi masuk Jakarta sekarang ini, seperti Kang Ridwan Kamil dari Partai Golkar, Bang Sandiaga dari P3, Bang Sahroni dari Partai Nasdem, dan Kaesang dari PSI,
mereka semua bakal berpikir ulang buat maju sebagai calon ketiga. Dan kalaupun masih mau dipersoalkan, masa tahanan penjara selama 2 tahun sudah jadi masa penebusan dosa atas katakanlah kekeliruan Pak Ahok sebelumnya. Pak Ahok sudah membayar lunas kekeliruannya. Bila Pilgub Jakarta jadi menghadirkan pertarungan ulang Pak Anies versus Pak Ahok, boleh dikata para calon lain bakal dibuat ciut sama pertarungan para gajah ini. Jadi gimana? Kita ikut berharap PDI Perjuangan bakal memajukan lagi Pak Ahok di Pilgub Jakarta tahun 2024 ini? Apakah kalian mendukung tes DNA buat orang-orang yang mengaku sebagai Habib? Apalagi orang-orang seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab. Mereka ngaku-ngaku sebagai Habib. Tapi ketika mau dilakukan tes DNA, banyak sekali alasan yang mereka buat. Mereka takut melakukan tes DNA. Apakah mereka betul keturunan Nabi? Tidak ada yang tahu, karena tidak ada yang melakukan tes DNA. Mengapa banyak betul yang cinta buta dengan Habib? Padahal mereka bisa saja Habib palsu, karena tidak ada tes DNA yang membuktikan bahwa mereka adalah Habib asli. Sebetulnya saya malas sekali membahas tentang nazab, apalagi nazab dari Yaman, karena keturunan Nabi hanya bisa dibuktikan dengan tes DNA. Belum tentu juga dia betulan keturunan Nabi, karena tidak ada tes DNA. Bisa saja dia ngaku-ngaku. Mengapa setiap orang yang ke Arab-Araban yang belum paham betul asal-usulnya, belum jelas nasabnya, apakah betul keturunan Nabi atau bukan, lalu kita junjung habis-habisan, sampai kita cium tangannya berkali-kali. Pengajaran ini harus kita perhatikan baik-baik. Masa kita harus patuh dan hormat kepada Habib yang belum jelas nazab dan keturunannya? Disuruh cek DNA saja dia malah ketakutan. Kebiasaan memuliakan Habib itu seakan-akan hukumnya wajib. Sampai segitunya kalau ketemu orang yang bergelar Habib, dielulukan dan dipuja-puja. Ya kalau itu memang Habib betulan. Kalau dia Habib abal-abal gimana? Zaman serba modern seperti ini, siapa saja bisa mengaku keturunan Nabi, bisa melakukan tes DNA sebelum koar-koar di atas mimbar dakwah sebagai cucu Nabi. Setelah tes DNA, hasilnya harus diumumkan kepada publik. Apakah yang bersangkutan keturunan Nabi atau bukan? Jangan terus membodohi masyarakat dengan menjual nazab untuk memperbaiki nasibnya sendiri. Jual nazab untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah dan kaya raya dengan membohongi masyarakat. Lihat si Bahar, dari miskin jadi kaya dengan mengumpulkan pundi-pundi rupiah dengan membodohi masyarakat dengan menjual nazabnya. Ya bolehlah seorang Habib kita hormati, asalkan semua mengaku sebagai Habib mau tes DNA. Berani tidak kalian tes DNA? Hasilnya diumumkan di masyarakat. Itu baru adil. Kalau para Habib tidak berani tes DNA, jangan disanjung-sanjung. Apalagi ajaran yang disampaikannya penuh dengan kata-kata kotor sebagai ujaran kebencian. Bisa jadi Habib ini merupakan cucu palsu. Adapun keturunan Arab ini biasanya tidak perlu dipanggil Habib. Hal ini dilakukan agar tidak ada perbedaan kasta. Seakan-akan keturunan Arab derajatnya di atas pribumi dan di atas keturunan Cina. Dan orang pribumi sering sekali menyindir Cina-Cina. Seakan-akan Cina itu di bawah orang Arab. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Yaman atau Arab bisa apa? Arab seharusnya belajar ke negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Jadi jangan sampai kalian mencintai orang yang ngaku Habib melebihi cinta kalian terhadap orang tua, bapak, ibu, saudara, dan guru-guru Anda. Mengapa sampai sekarang masih banyak orang yang mencintai Habib tanpa melihat asal-usulnya, tanpa mengetes, cek DNA dia? Siapapun orangnya, mau Habib, mau kiai, mau punyai, mau Gus, mau Neng, mau pejabat, mau guru, TNI, polisi, mau rakyat biasa, atau siapapun dia, kalau ngajari untuk membenci orang lain, jangan diikuti. Seperti ajaran Rizik Syihab, Bahar Smith, Abdul Somad, dan penceramah pengujar kebencian lainnya. Bagaimana opini kalian semua? Tuliskan opini kalian tentang gelar Habib. Apakah mereka pantas untuk dilakukan cek DNA? Untuk memastikan mereka betul keturunan Nabi. Jangan mau lagi kita dibohongi dengan nazab-nazab yang mengaku-ngaku sebagai Habib.
atau keturunan Nabi. Harus ada cek DNA yang membuktikan betul bahwasanya mereka memang keturunan Nabi, supaya rakyat tidak dibodohi lagi. Jika kalian setuju dengan pendapat saya, pastikan Anda semua like video ini. Dan pastikan Anda membagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Suara Minoritas. Begitu saja opini saya tentang Anies Baswedan. Bagaimana opini kalian? Tuliskan di kolom komentar. Pastikan kalian semua menekan like di video ini. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan.